Untuk berlangganan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini dapat berkembang lagi. Terima kasih bosku. Oke bosku, sebelum lanjut ke videonya, kami dari tim Pangestutronic sudah meminta izin ke pihak Otomek yang resmi untuk membuat konten tentang seputar Otomek. Oke, terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa di subscribe ya bosku. Halo bosku, lama nggak bikin konten tentang servernya, mohon maaf nih, kadang waktunya nggak kesampai. Ini saya mau bikin konten sekali lagi. Ini sebenarnya udah tak bikin episode yang udah lama, tapi kayaknya ada yang belum nonton. Masalah ibarat server pulsa lah ibaratnya lah. Saya akan jelaskan yang ibaratnya yang saya pahami, dan biar saya menjelaskan ibaratnya sejelas-jelasnya agar ibaratnya mudah ditangkap oleh kalian yang belum paham. Di sini saya akan menjelaskan apa itu server pulsa terlebih dahulu. Ini saya akan jelaskan sedikit. Server pulsa adalah seperangkat komputer yang berisi software pulsa, di mana software tersebut terhubung dengan modem berisi semacam chip milik operator seluler, atau biasanya disebut dengan owner operator. Owner operator yang dimaksud diantaranya adalah M-Kios untuk provider Telkomsel, ada Dompul, dompet pulsa dari XL atau Axis sekarang apa ya kalau nggak salah, M-Tronic, Indosat, Fitri untuk Tri dan lain sebagainya. Agar kamu tidak tertipu, maka kamu harus memilih server yang benar-benar terpercaya dan benar-benar teruji kualitasnya. Hal ini juga dalam rangka agar layanan agen pulsamu dapat berjalan lancar nantinya. Ini ciri-cirinya nggak usah saya sebutin dulu ya, ini nanti penjelasannya terlalu panjang dan lebar. Ini saya mau jelasin yang ibaratnya apa sih itu server pulsa, agar kalian pas waktu chat ke WA saya itu ibaratnya pertanyaannya udah yang nggak terlalu awam lah. Minimal ngechat saya ya ibaratnya udah yang tinggal gas aja lah ya. Jangan ibaratnya ngechat saya hanya untuk tanya-tanya, ibaratnya apa namanya, kalau tanya-tanya sih pasti saya ibaratnya kalau waktunya pas kebuka masih saya jawab, maksudnya itu pertanyaannya yang sedikit ke atas sedikit. Kalau masalah server kan itu sebenarnya menurut saya kalau pemain pulsa kan udah pada paham lah, minimal lah. Saya akan jelaskan gambarannya supaya lebih jelas lagi dari konten yang kemarin. Tujuan saya agar intinya orang-orang yang belum paham itu dengan melihat konten ini semoga menjadi paham gitu. Jadi nanti nggak ada yang pertanyaan-pertanyaan nanti colok, kalau order server pulsa colok stoknya langsung ke operator dan sebagainya nanti gimana. Itu saya jelasin di sini dulu, di titik ibaratnya titik yang mudah-mudah dulu lah untuk yang pemula. Mungkin kalau udah yang senior mungkin udah lebih berpengalaman. Jadi kalian ibaratnya pertanyaannya lebih yang ke atas, jangan yang masalah bingung stok atau gimana ya. Ini saya jelaskan dengan sederhana aja yang namanya server pulsa ya. Saya ibaratkan begini, pada intinya inti dari intinya lah saya jelaskan dari awal saja. Ini tuh server, ini server pulsa, ini server. Nah ini tuh server. Jadi penjelasan yang tadi seperangkat komputer, yaitu ini komputer. Nah untuk chip dari providernya itu ini chip ini gunanya untuk apa?
Chip ini gunanya untuk menarik produk, untuk transaksi produk. Nah, sampai sini paham? Ini server, ini komputer, ini server. Ini chip. Ini chip. Nah, otomatis kalau ada transaksi kan kita pasti butuh produk. Nah, produk tersebut kita bisa ngambilnya dari chip. Ini kalau yang ibaratnya udah berpengalaman di masing-masing provider, misal ibaratnya sudah bisa membuat chip dompung, chip MKios, atau chip yang lainnya. Ini untuk yang sudah berpengalaman dalam bidang bisnis pulsa. Nah, jika yang namanya kita membuat chip kan itu pasti modalnya banyak. Ini ribet sebenarnya. Kelihatannya kalian mudah, ibaratnya kita bikin seri pulsa, kita langsung bikin chip sendiri. Itu prosesnya itu nggak semudah yang ibaratnya kalian bisa bayangkan. Kalian sudah ibaratnya bisa memahami server, kalian sudah bisa ibaratnya memahami produk-produk pulsa, nanti kalian langkah selanjutnya udah enak, tinggal pengembangan saja. Nah, berhubung kadang tidak semua orang bisa membuat chip, ibaratnya terkendala di modal, di waktu, di pengurusan, di add-on dan sebagainya. Di sini ada jalan yang ibaratnya stok produknya itu lewat host to host. Ini yang dinamakan host to host. Host to host. Jadi intinya server pulsa itu sebagai wadah dari, di sini ada agen. Ini agen. Ini agen pulsa, agen counter, agen master. Ini agen. Ini otomatis kan transaksi mengirim pulsa ke server, ke sini, ke server. Nah, dari server diproses lagi. Jika sudah memiliki stok sendiri, itu diproses langsung ke chip, ke langsung provider. Tapi jika belum memiliki stok sendiri, itu langsung bisa kita alihkan ke host to host. Host to host ini kalau semisal udah besar, ini sudah biasanya udah ada yang memproduksi stok sendiri. Chip ini host to host. Jadi kalau kalian ibaratnya baru belajar di server pulsa, kalian jangan bingung, ibaratnya bingung stoknya mau kemana. Untuk awal-awalan itu kalian belajar dari yang ibaratnya kita yang mudah-mudah dulu lah, jangan yang sulit-sulit dulu. Nanti yang sulit-sulit belajarnya sambil jalan aja, sambil berjalan ke depan. Jadi dari awal kalian sudah punya bekalnya dulu, tidak langsung ibaratnya langsung yang pengen besar tapi modalnya nggak cukup. Aduh, maaf ya, saya jadi gini lagi, agak kurang fit badannya, suaranya lagi erak. Jadi intinya itu server pulsa itu wadah dari transaksi agen mengirim ke server, dari server diteruskan. Kalau yang sudah punya stok biasanya langsung ke chip, kalau yang belum punya stok itu biasanya ke host to host atau server lain yang lebih besar atau harganya murah. Jadi semoga dengan video ini kalian sudah mendapat gambaran gimana
ibaratnya cara kerja server pulsa, pengertian server pulsa kalian paham, dari agen ini kalian jangan bingung-bingung ibaratnya kesini ke server transaksi lewat apa, karena dari server itu sebenarnya fasilitas sudah disediakan semua. Jadi agen itu jangan, kalau yang mau bikin server itu jangan bingung agen nanti ke servernya pakai apa, belum punya aplikasi dan sebagainya. Nanti kalau udah punya server, stoknya bagaimana, seperti apa, kalian jangan bingung-bingung. Kalau kalian udah paham ini, kalau benar-benar udah paham ini, kalian sudah bisa jalan ibaratnya punya server pulsa. Semisal kalian sudah paham ini, udah paham server, kalian jangan bingung sama agen. Yang namanya agen, kalian itu luas jangkupannya. Semisal kalian di sini punya stok murah, bisa dilempar ke host to host, stok murah dan bagus. Semisal nih kalian tidak bisa mencari stok murah, stoknya masih lumayan, kalian bisa lempar ke agen retail di daerah kalian masing-masing dengan cara offline, door to door. Kalian bikin brosur, bikin daftar harga untuk mempromosikan server kalian ke agen-agen, ke counter-counter. Ini sebenarnya saya juga udah pernah ngelakuin. Untuk server pulsa menurut saya pemasarannya nggak bingung lah, ibaratnya lah lewat online. Sekarang sudah zamannya online seluruh Indonesia. Kalau belum bisa yang online host to host, kalian bisa lempar ke agen-agen retail, agen-agen lokal, counter-counter, master. Kalian bikin brosur yang rapi, yang tertata. Jangan bikin harga pancingan yang semisal nanti di brosurnya 5.000, di server baru transaksi sekali naik jadi 10, jadi 6.000. Jangan bikin harga pancingan seperti itu, jadi agennya tidak kecewa. Intinya yang namanya usaha itu nggak semua apapun pasti butuh perjuangan, pasti butuh merintis. Tidak kalian pikir bisnis server pulsa itu juga mudah. Enggak, semua usaha itu pasti merintis, nggak ada yang ibaratnya instan. Saya aja yang udah hampir banyak tahun masih segini-segini aja. Masih biasa-biasa aja, ibaratnya sama-sama seperti kalian masih belajar juga. Itu masih belajar, ibaratnya belajar riset dari semua segi. Yang penting kalian itu jangan bosan. Kalau ibaratnya pengen usaha sesuatu, kuncinya jangan bosan. Karena kalau kita udah bosan itu biasanya kita mau melakukan saja sudah malas. Kalau sudah malas pasti nggak semangat, pasti amburadul, usahanya berantakan. Kayak dulu saya, bukan dulu, kemarin, belum lama malahan. Makanya untuk yang ibaratnya agen yang awam banget, ibaratnya baru banget di pulsa, atau misalnya belum tahu sama sekali tentang server pulsa, semoga kalian dan konten ini ada sedikit ibaratnya gambaran lah. Kalian sambil evaluasi, belajar terus, kembangin diri sendiri, pengetahuan tentang server pulsa. Soalnya semua usaha kalau kita ibaratnya ilmunya belum mempunyai, kan kedepannya susah. Makanya kadang saya itu jika menjual server pulsa
Itu saya kasih contoh-contoh di awal saja, untuk awalan, ibaratnya pengenalan. Kalau sudah saya kasih contoh, saya ibaratnya gini, kalau saya awal sudah kasih contoh, itu saya pasti lepas, ibaratnya lepas, itu tak suruh, ibaratnya suruh nyeting sendiri dari segi produk, dari segi parsing, dari segi jawaban provider, dari menyeting modul sampai ke titik ibaratnya sedikit-sedikit tentang reggae. Itu semua saya lepas, ibaratnya saya contohin awal-awal saja, terus saya lepas suruh belajar sendiri. Habis itu jika terjadi di jalan, misal lagi setting produk ini ada kendala, masih ibaratnya mentok bingung, nah baru tanya ke saya. Kalau saya bisa, ibaratnya langsung saya kasih eksekusi, kasih penjelasan yang ibaratnya sebisa saya dari pengalaman yang saya pernah lakukan. Tujuan saya itu agar kalian itu beli server pulsa ke saya itu nggak cuma beli servernya aja, tapi juga dapat ilmunya. Ibaratnya ilmu pengoperasian lah, itu yang paling dasar untuk masalah pengembangan, ibaratnya perluasan marketing, masalah agen dan sebagainya. Itu sudah ibaratnya udah privasi server masing-masing. Makanya kalau mau usaha itu jangan setengah-setengah niatnya. Kalau emang benar-benar udah niat ya niat, jangan toleh jangan tengok-tengok, lurus aja. Apa yang ibaratnya apa yang kamu niati, apa yang kamu cita-citakan. Semoga untuk semua agen yang pernah beli di saya, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau kalian sudah paham, bisa disalurkan ke yang lain-lain lagi, agar ilmu ini terus berantai. Jadi dari saya dapat pahala, dari kalian dapat pahala, dari atasnya saya dulu saya waktu belajar juga dapat pahala. Itu suatu ibaratnya hal baik loh. Siapa tahu dengan kita membagikan pengalaman, membagikan ilmu sedikit yang kita paham, bisa bermanfaat jadi orang lain, bisa menjadi berkah buat orang lain, bisa menjadi berkah buat kita. Itu ilmunya nanti bisa bermanfaat. Makanya kadang setiap ada agen satu yang sudah ibaratnya order ke saya, sudah mulai beroperasi, sudah mulai lancar, kadang ada agen baru, saya suruh kenalan, ibaratnya saling tukar nomor HP ataupun saya kasih nomor HP. Tujuannya agar saling sharing, saling membangun, saling berkembang bareng-bareng, saling sharing pengalaman. Saya kemarin juga ada, malah ibaratnya orangnya udah tua, kalau nggak salah namanya Pak Agus apa ya, dari Demak kalau nggak salah. Dia itu udah ibaratnya menurut saya udah lumayan lah usianya lah, udah tua kayaknya, udah di atas 40 tahun kalau nggak salah, apa 30 ya. Dia itu dulunya pedagang buah, tapi nggak tahu kenapa, entah itu dia lihat konten saya atau lihat temannya yang sukses di bidang server pulsa, jadi dia bukan iri, jadi dia pengen belajar server pulsa. Dia tanya-tanya ke saya tentang server pulsa. Saya juga sebenarnya pengen tanya-tanya ke dia tentang usaha yang dia saat ini jalanin. Dia itu pedagang buah, pedagang sayur, sampai sempat cerita katanya dulu sering ambil sayur ke wilayah Dieng, Wonosobo. Nah itu kan dekat, semisal dia
ngambil sayur lagi ke dia Wonosobo, ngabarin saya, terus kita ketemu, kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman. Itu menjadi ibaratnya hal plus. Jadi saya dapat pengalaman, dia dapat pengalaman, saya tambah teman, ibaratnya dia tambah teman kan, wah itu luar biasa. Makanya mohon maaf jika kadang itu agen yang udah beli ke saya udah sedikit paham, kadang tak kasih nomor yang agen baru paham. Tujuan saya hanya itu, ibaratnya agar ilmunya selalu bermanfaat buat orang lain, jalan terus ke bawah. Saya juga mendoakan semoga yang ibaratnya waktu pertama kali saya ibaratnya terjun ke dunia sahur pulsa, orang yang ibaratnya ngasih pengalaman-pengalamannya ke saya juga mendapat berkahnya, juga mendapat pahalanya. Jadi ilmunya bermanfaat sampai ke bawah-bawah. Oke, cukup sekian dulu ya. Mohon maaf saya, karena dari kemarin tuh saya resah sebenarnya. Resah maksudnya masih greget gitu loh. Kok ada masih ibaratnya agen yang masih awam banget. Itu enggak cuman 3-4 yang WA saya kemarin. Apa karena memang belum nonton konten yang saya buat kemarin ya? Makanya saya pengen buat konten ini lagi. Tujuan saya hanya itu. Semoga kalian dengan konten ini yang ingin serius berkembang, mengembangkan bisnis pulsanya, mendapat gambaran lah ibaratnya lah, apa itu server pulsa, cara kerja server pulsa, kemana arah server pulsa, transaksi alurnya gimana. Semoga kalian mendapat gambaran. Intinya transaksi dari agen dikirim ke server, dari server diproses lagi menuju operator atau chip, tergantung dari transaksi agen. Misal nomor Telkomsel langsung otomatis masuk Telkomsel, nomor entry langsung otomatis ke chip entry. Nah ini nanti semua bisa disetting di Automake. Jangan tanya masalah chip dulu ya, karena saya jujur ini kalau sekarang saya nggak tahu perkembangan pembuatan chip. Setahu saya biayanya mahal buat belanja keperluan. Mending kalian yang awam-awam fokusin ke bikin server aja dulu. Masalah nanti produk mau bikin chip sendiri itu kan nanti berkembang. Jangan langsung ibaratnya pengen bikin chip sendiri servernya intinya jangan yang langsung wow lah. Belajar dulu dari ibaratnya pelan, dari yang standar-standar dulu, dari dasar-dasarnya dulu. Kalau kalian sudah dasar-dasarnya sudah paham, kalian pengen berkembang membuat chip sendiri, membuat produk sendiri, itu silahkan. Yang penting udah punya dasarnya, jadi kedepannya enak. Ini host juga sama aja, intinya larinya ke chip sebenarnya. Dari server ke host to host, ini host ini juga nantinya ke chip, ke provider. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan, kata-kata saya yang ibaratnya berlebihan ataupun kekurangan, dan penjelasan yang ini semoga dengan sederhana seperti ini kalian paham. Oke? Tetap semangat selalu, jangan pantang menyerah. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.